Jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai navigasi ya. Jadi kalau sebelumnya yang belum melihat materi mengenai ini ya, kita sudah pernah membahas bagaimana bentuk ERD ya dari user role ya, user role, user menu dan juga sampai pada bagaimana pengaturan menunya. Nah, sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya ya. Bisa dilihat saja mengenai materi. Jadi kalau sekalian review, jadi kalau sebelumnya ini ada tabel sys user, ini fungsinya untuk menampilkan daftar pengguna siapa saja yang ada di sistem. Kemudian ada namanya sys user role partner tab. Ini dia mau ngomong user ini, add user ini, ya, dia mempunyai role ya, sebagai apa? Sebagai admin kah, sebagai pengguna biasa, atau role yang lain yang bisa di create, nah, ya, atau sesuai yang diidentifikasi dari sebuah sistem bisnis. Kemudian ada lagi entitas yang namanya sysrole partner tab menu web. Ini fungsinya buat apa entitas ini? Jadi di sini mendefinisikan role tadi, ya, admin, ya, super admin, ya, staff. Dia bisa mengakses menu apa saja. Nah, dan tidak hanya bisa mengakses menu saja, tapi selain dia bisa mengakses menu, dia juga diberikan izin. Apakah dia boleh melakukan operasi create? Apakah dia boleh melakukan eksekusi untuk edit, delete, dan juga atribut yang lainnya, ekspor, import, dan lain sebagainya kalau ada di menu tersebut. Nah, kemudian ada juga entitas sys menu web. Nah, sys menu web ini apa? Nah, ini intinya, isinya adalah untuk mengatur menu yang ada di sistem. Ya, menunya apa saja sih menunya? Ya, misalkan ada belanja, tagihan, billing, dan lain sebagainya. Ini diatur di sini nih. Nah, ini diatur, bisa diatur sesuai urutannya, boleh tampil atau tidak, is visible, kemudian tingkatannya. Dan di materi ini kita khusus membahas mengenai tingkatan dari menu yang ada di sebuah sistem. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja. Nah, menu atau navigasi, nah, ini bisa dibagi dari beberapa tingkat. Ya. Semakin panjang tingkatannya, berarti sistemnya semakin rumit. Nah, kalau semakin rumit sistemnya, berarti kebutuhan akan usernya, penggunanya harusnya semakin banyak. Ya, ini khususnya digunakan untuk industri yang skalanya besar ya, pegawainya banyak. Nah, tapi tidak tahu ya, di hari ini pengguna diganti oleh, ada yang mengatakan bisa diganti oleh AI. Nah, kita belum bahas itu ya. Nah, kita fokus ke perencanaan sistemnya. Nanti ada tingkatannya. Tingkatan pertama misalkan di sini saya ada beberapa di menu tingkatan yang paling dasar. Nah, ada beranda atau home, kemudian pengaturan ini untuk men-setting yang paling sederhana, setting pengguna yang bisa menggunakan akses di sistem ini ya sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada namanya pusat data. Pusat data ini apa saja sih? Ini intinya adalah data-data nanti yang dalam tanda kutip akan dimasak, data-data yang akan diolah. Nah, maksudnya gimana? Sesuai yang pernah kita bahas, apa sih gunanya sistem informasi? Sistem informasi itu kan mengubah data menjadi informasi. Nah, kalau sekarang ada tambahnya informasi diubah jadi knowledge. Nah, untuk mengolah informasi butuh data-datanya apa? Ada di pusat data ini. Nah, kemudian di tingkat satu berikutnya ada transaksi. Transaksi ini apa? Misalkan di sistem klinik, rumah sakit, ya, ataupun apotek,
Nah, ini isinya daftar transaksinya, ya, daftar transaksinya. Kemudian kita bahas di tingkat 2. Di tingkat 2 ini maksudnya gimana? Jadi ketika di menu tingkat 1 pengaturan, dia diklik, dia akan memberikan opsi menu yang lain. Opsi menu yang lain itu apa? Ada ini ya, pengguna, tipe pengguna, akses tipe pengguna hingga menu. Ya. Kemudian dari pusat data. Nah, jadi ini pengguna, tipe pengguna, akses tipe pengguna, menu mewakili ini semua ya, mewakili ini semua entitas ini. Ya. Nah, kemudian di pusat data ini ada mitra-mitra ini apa sih? Nah, jadi entitas di luar perusahaan, organisasi yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Misalkan apa? Vendor penyedia barang atau jasa. Kemudian apa? Penyedia obat-obatan, ya, dan mitra-mitra yang lain. Kemudian dokter, jelas. Kemudian layanan. Nah, layanan ini berisi apa sih? Ini berisi harga layanan, data layanan. Tidak cuma data layanan saja. Layanan tersebut harganya berapa? Bisa jasa, bisa barang. Bisa barang, bisa jasa. Kemudian daftar satuan. Nah, satuannya itu apa? Satuannya misalkan barang bentuknya pieces, ya, liter, ya, senti dan lain sebagainya. Pasien, tentunya pasien, ya. Kemudian transaksi itu ada apa sih? Transaksi ini di dalamnya ada pendaftaran, ya, pendaftaran bagaimana akan mendaftarkan pasien, ya, lewatnya sini. Kemudian pasien terdaftar. Jadi kalau sudah terdaftar masuknya ke pasien terdaftar. Kemudian ada transaksi farmasi, ya, tidak asing ya kita ya, apotek, obat-obatan, tindakan, ya, dan alat kesehatan. Ya. Kok dibedakan nih farmasi dan alat kesehatan? Ya beda ya, karena di farmasi ya, untuk entry-nya tentunya ada aturan pakai, ya, expired date dan lain sebagainya. Kalau alat kesehatan apakah ada? Ada. Nah, ada. Cuma kan kadang expirednya panjang-panjang. Nah, kalau farmasi ini harus detail ya, karena jangan dikonsumsi. Kemudian di tingkat 3 ini ada yang namanya di farmasi ya, ada anti resep dan retur resep kalau untuk pengembalian resep. Oke, ini navigasi yang pertama. Untuk navigasi yang berikutnya, nah ini kita navigasinya 2 dulu ya. Navigasi yang berikutnya, nah, ini ada yang namanya di tingkat 1 ada tagihan pasien. Tagihan pasien ini gimana sih? Atau boleh diganti kasir ya, boleh diganti kasir misalkan. Isinya apa sih? Isinya untuk mengurusi yang berhubungan dengan uang, menagih, memberikan diskon dan lain sebagainya. Kemudian logistik, ini apa sih? Ini menu untuk mengatur mengenai barang, inventory. Nah, yuk kita bahas di tingkat 2-nya dari tagihan pasien. Tagihan pasien tingkat 2-nya ada apa sih? Kontrol tagihan. Ya. Jadi di kasir ini mempunyai hak akses spesial ya. Nah, jadi kasir ini nanti dia bisa mengatur tagihan, ya, mengontrol tagihan. Tentunya mengatur tagihannya sesuai dengan yang kenyataan ya. Jangan menambahkan tagihan yang harusnya tidak dikenakan ke pasien atau memberikan diskon yang berlebihan sehingga perusahaan rugi. Nah, jangan. Nah, jadi kontrol tagihan ini nanti isinya adalah kasir bisa menambah item layanan yang belum diinputkan dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran. Nah, pembayaran seperti apa isinya? Jadi kasir tentunya akan menjadi ujung tombak perusahaan untuk menerima uang, ya, menerima uang, kemudian dicatatnya di mana? Ya, melalui menu pembayaran ini. Ya, kemudian deposit pasien. Di deposit pasien ini isinya apa? Jadi pasien ini bisa titip uang. Ya, biasanya ya saya berharap yang melihat ini sehat-sehat semua ya, tidak pernah sakit. Ya, biasanya kalau di
sebuah pasien atau sebuah klien, ya, seorang klien yang kira-kira mempunyai tagihannya banyak, ya, diperlukan pasien tersebut atau klien tersebut, ya, menitipkan uang dulu. Nah, supaya apa? Jaminan, ya, jaminan bisa bayar apa enggak nih. Nah, semoga kita sehat-sehat semua, ya. Oke. Kemudian logistik. Di logistik di tingkat 2-nya ada apa? Ya, ini ada transaksi barang. Transaksi barang ini apa nih? Ini isinya daftar keluar masuk barang. Ya, daftar keluar masuk barang. Nah, jadi barang keluarnya dari mana, masuknya kemana, gudangnya mana, ada di sini. Nah, kemudian berikutnya ada konsumsi. Ya, tingkat 2 dari logistik ada konsumsi. Konsumsi ini apa sih konsumsi? Nah, jadi konsumsi ini jadi ada barang yang sifatnya dijual ke pengguna, klien, ya, sehingga mendapatkan uang perusahaan dari penjualan. Tapi ada juga barang yang digunakan sendiri, ya, menjadi unit cost, jadi ya nanti ya itu nanti mengurangi barangnya lewat mana? Lewat konsumsi. Ya, kemudian ada permintaan barang, ya. Permintaan barang ini sifatnya untuk internal, ya. Misalkan nanti untuk di multi gudang, ya, multi unit, unit yang satu butuh barang di unit yang lain. Nah, mintanya lewat mana? Lewat sini. Ya. Kemudian ada kartu stok. Nah, kartu stok ini apa sih? Ini kartu stok ceritanya adalah history, atau riwayat dari pergerakan barang, ya. Jadi barang keluarnya dari mana, stoknya jumlahnya tadinya berapa, sekarang berapa, ada di sini. Nah, kemudian barang tersedia. Ini seperti stok on hand. Ya, jadi barang di unit ini atau di perusahaan ini, di organisasi ini, di rumah sakit ini, dia barang A ada berapa sih? Stok saat ini, hot item, ya, real time, ya, ini, ya. Jadi kalau di sistem ada barang A jumlahnya 10, nah di kenyataan harusnya ada 10. Nah, kalau tidak ada 10 bagaimana? Diaudit. Kemudian penerimaan barang. Nah, jadi penerimaan barang ini di gudang sentral, ya. Jadi kalau menerima barang dari vendor tentunya ada pemesanannya dulu, ya. Pemesanannya bagaimana sih? Nah, kita bahas selanjutnya, ya. Nah, jadi kita fokus ke penerimaan dulu di sini. Penerimaan, jadi ketika bagian pembelian memesan barang, ya, barangnya datang diterima. Nah, tentunya setelah diterima akan menambahkan stok. Nah, kemudian ada retur mitra. Retur mitra ini apa sih? Jadi barang yang diterima bisa saja tidak sesuai pesanan atau sesuai pesanan tapi barangnya jelek, ya, rusak, ya, biasanya bisa di retur. Ya, harus tercatat juga di retur, ya, pakai menu ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir stok opnam. Stok opnam ini apa nih? Jadi stok opnam ini untuk menghitung barang apabila barangnya selisih, ya, maka biasanya tiap bulan atau tiap minggu atau tiap tahun diadakan stok opnam. Nah, fungsinya buat apa? Supaya stok yang di real, di kenyataan dengan yang di sistem itu sama. Nah, hubungannya apa kalau sama? Kalau sama nanti pengaruhnya ke laporan keuangan. Ya. Berarti laporan keuangannya nanti bisa real, ya, bisa sesuai kenyataan. Ya, ini tentunya sangat berguna di perusahaan dagang, ya. Perusahaan dagang. Bagaimana dia jualannya, barangnya itu harus sesuai dengan antara di sistem dan kenyataan. Supaya apa? Perusahaan tahu, rumah sakit tahu, ya, posisinya ini perusahaannya untung atau rugi sih. Karena profit centernya salah satunya ada di barang, ya. Oke, mungkin gitu materi kali ini mengenai menu navigasi, ya. Bisa disesuaikan saja. Nah, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Saya akhiri dan jangan lupa untuk happy coding.